saja seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Mbak Tukiem, janda kembang pasir, yang menjadi rebutan lelaki hidung belang, di desa saya. Hari ini, kembali saya hadir di tengah kalian semua. Untuk apa lagi kalau bukan untuk menghibur kalian para jomblo, para pengangguran sejati dan para ibu rumah tangga yang sedang kesepian ditinggal kerja sama lakinya. Tanpa berlama lagi, karena saya juga mau netekin anak. Langsung saja kita dengerin bersama ceritanya. Sebelumnya, pakai handsfree, pejamkan mata, matikan lampu, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Jangan lupa subrek dong ya. Gue tampar bulak-balik kalau enggak. Selamat mendengarkan. Pengalaman seram di rumah. Rumah ibu ini lumayan besar dan luas 2 tingkat. Ada 6 kamar dan 2 kamar mandi. Rumahnya berada di dalam gang, kayu manis, matraman. Dan di depan rumah ibu ada pohon jambu. Di bagian samping ada tempat untuk cuci piring, baju, ya semacam sumur lah. Tentang rumah ibu yang angker, seram ini, saya dapat cerita dari suami saya sendiri yang dulu masih kuliah tinggal di rumah ibu, dan juga dapat dari ibu sendiri. Sebelumnya ibu sudah meninggal 1 tahun lalu di umur 75 tahun dan saya sangat sayang dengan beliau. Jangan salah, walaupun umurnya 75 tapi beliau masih kuat masak dan bisa masak apa saja. Beliau selalu masak makanan kesukaan saya dan beliau selalu curhat kepada saya tentang apapun. Ngomong-ngomong sudah cerita tentang ibu, nanti saya nangis, hehe. Langsung ke cerita seramnya. Jadi dulu suami saya punya kamar di rumah ibu di lantai 2. Yang berada di atas itu suami, adiknya suami ipar, dan mertua saya. Di lantai 2 yang seram itu di kamar adiknya suami dan di balkon. Dulu suami saya selalu main di kamar adiknya karena di kamar adiknya ada komputer jadi kalau suami saya bete, langsung main komputer di kamar adiknya. Malam sekitar jam 10, suami saya mau main komputer, games di kamar adiknya. Posisi komputer itu berhadapan dengan jendela, jadi kalau lagi main di depan komputer bisa langsung lihat ke arah luar, jendela. Saat suami saya lagi main, tiba-tiba ada suara menangis di luar jendela. Suami saya pikir itu suara adiknya, cewek yang lagi mengigau karena waktu itu adiknya sudah tidur. Awalnya cuek dan masih fokus sama gamenya, suara menangis itu ada lagi dan tambah jelas tapi tetap suami saya mengira kalau adiknya lagi mengigau. Setelah hilang, muncul lagi tangisan itu dan karena suami saya penasaran, dia membangunkan adiknya. "Ika, lo ngigau ya?" "Ngigau? Enggak ah. Aku dengar suara nangis." Suara nangis itu muncul lagi. "Lo dengar gak kak?" "Iya aku dengar." Akhirnya mereka langsung lari terbirit-birit, haha. Terus adiknya marah. "Lo sih pakai ngebangunin aku segala jadi dengarkan akhirnya." "Ya abis aku kira lo ngigau." Ya, suara menangis itu gak lain dan gak bukan adalah Tante Kunti, hihihi. Tadi cerita pertama ya. Nah langsung cerita kedua. Ini yang mengalami papa mertua saya. Jadi malam itu papa mau tidur tapi gak bisa tidur karena dengar suara berisik. Awalnya cuek saja.
Tapi lama-kelamaan gak berhenti juga. Ya sudah, papa memutuskan untuk pergi ke balkon. Saat buka pintu balkon, papa melihat jelas kuntilanak di depannya. Akhirnya papa masuk lagi dan tutup ditambah kunci pintu balkon langsung masuk ke kamarnya. Di cerita lainnya, waktu itu sekitar jam 12 malam tepat malam Jumat. Suami saya dimintai tolong oleh omnya beli ketoprak yang kebetulan lewat depan rumah ibu. Ketoprak itu berhenti di depan rumah ibu yang dulunya ada pohon besar, lupa pohon apa, dan saat ini sudah dibangun rumah. Dulu di gang rumah ibu gak ada lampu jalanannya jadi agak gelap. Awalnya biasa beli ketoprak gak ada keanehan. Gak lama ada tetangga juga yang beli. Bapak-bapak dan suami saya kenal sama bapak itu. Bertegur sapalah dengan suami saya, karena suami saya yang beli pertama jadi selesai duluan dan meninggalkan bapak itu yang masih menunggu ketopraknya jadi. Setelah suami saya masuk rumah dan memberikan satu piring kepada omnya, tiba-tiba omnya melihat kepala suami saya ada belatungnya. Om, Za, di kepala lo ada apa tuh? Suami, apaan sih om? Om, ada belatung, Za. Belatungnya lumayan banyak. Setelah selesai membersihkan belatung di kepala suami saya, omnya pun bertanya lagi. Om, coba lo periksa ketopraknya deh, ada belatungnya gak? Setelah diperiksa, ternyata ketoprak itu banyak belatungnya juga dan omnya pun menyuruh suami saya membuang ketopraknya. Om, lo lihat gak abang-abang yang jual? Aneh apa enggak? Suami, gak tahu deh om. Biasa saja. Tadi juga yang beli ada pak itu, lupa nama. Keesokan harinya, pagi, tiba-tiba tetangga yang bapak-bapak itu yang beli ketoprak bareng suami saya semalam, meninggal. Suami saya dan omnya kaget. Om, Za, pak itu meninggal, bukannya semalam ketemu sama lo beli ketoprak? Suami, iya om. Orang tegur-teguran kok, sehat-sehat saja. Sampai sekarang suami saya masih bertanya-tanya. Apa mungkin sakit, apa mungkin ada hal lain? Karena sepertinya ada keanehan dengan si penjual ketoprak itu. Di cerita lainnya, waktu ibu masih hidup, ibu cerita ke saya tentang cerita seram yang dialami di rumahnya. Biasa kan ibu kalau bangun jam 4 pagi karena harus masak air dan masak sarapan untuk cucu-cucunya. Saat ibu tidur gitu, pintu kamarnya ada yang buka dan ibu lihat yang buka itu anaknya. Saya panggilnya Tante Lin. Dan ibu juga lihat kalau Tante Lin itu pakai daster yang biasa dipakainya. Jadi gak merasa aneh. Tante Lin, Mama, bangun. Ibu, memang jam berapa, Lin? Tante Lin, jam 4. Pas ibu bangun keluar kamar, ibu lihat jam di ruang televisi itu masih jam 2 pagi. Ibu juga mencari Tante Lin tapi gak ada dan ibu lihat ke sebelah kamar ibu. Sebelah kamar ibu itu kamar Tante Lin, masih ketutup rapat. Biasanya kalau memang Tante Lin sudah bangun pasti pintu kamarnya dibuka sedikit. Akhirnya ibu sadar bahwa tadi yang membangunkan ibu bukan Tante Lin asli. Karena ibu penakut, ibu langsung balik lagi ke kamar dan selimutan sampai ke kepala. Di cerita lain lagi, saya waktu itu lagi di rumah ibu dan makan. Sekitar maghrib, saya sendiri ke dapur mencuci piring yang bekas saya pakai makan itu. Setelah sampai di wastafel dapur, saya melihat seperti ada seorang anak kecil laki-laki sedang bermain mobil-mobilan dekat tangga. Saya langsung jalan cepat ke kamar ibu dan cerita ke ibu. Ibu bilang memang di sekitaran tangga itu banyak hantu anak kecil dan pocong. Cerita lainnya, dulu teman suami saya, Wisnu dan Amin,
menginap di rumah ibu dan tidur di kamar paling depan dekat sumur ditambah pohon jambu. Mereka nonton bola di kamar sampai sekitar jam 1. Amin sudah tidur. Suami saya dan Wisnu masih nonton bola walaupun suami saya sudah setengah mengantuk. Gak lama Wisnu mendengar seperti ada orang yang main air di sumur dan bertanya-tanya dalam hati, kok jam segini seperti ada yang nyuci, mandi sih. Akhirnya hilang suara gemericik air itu. Ada lagi dan tanya ke suami saya yang sudah setengah ngantuk.